Dengerin, dan itu rasanya mantap. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Cowok yang nonton ini, kalian harus dengerin konten ini baik-baik. Cewek, kalian harus lebih memahami tubuh kalian. Pernah nggak sih kalian tuh kepo, cewek tuh beneran bisa orgasme nggak sih? Atau istriku atau pasanganku ini, dia beneran orgasme nggak sih sama aku? Atau dia pura-pura doang? Jangan-jangan selama ini aku cuman kepedean menganggap diriku perkasa. Kita akan kupas tuntas di sini. Buat para cowok, ini penting banget. Kenapa? Karena gini, cewek itu memang lubangnya banyak. Hidung, mulut, telinga, yang di bawah aja ada banyak kan lubangnya. Tapi dia bukan colokan listrik yang bisa sembarangan kamu colok. Kamu nggak tahu wattnya, kamu nggak tahu kapasitas barang yang kamu colokin. Hasilnya roboh. Dan buat cewek-cewek, jangan cuma diem doang. Kalau dicolok nggak enak, kalau sakit, ngomong. Kalau nggak berasa, juga ngomong. Masa iya kalian tiap hari pura-pura terus, bohong terus, malu-malu terus? Mari kita kulik tentang orgasme pada wanita. Kenalan sama klitoris, the master key. Pertama, kita kenalan dulu sama sahabat lama, klitoris. Menurutku, klitoris ini pucukan kontrol nikmat. Jadi, ujung-ujungnya saraf banyak banget di situ. Bayangin, kalian sebagai laki-laki, ujung tongkat sakti itu kalau distimulasi itu kan rasanya keri banget. Enak banget kan kalau pas? Tapi kalau nggak pas, kamu nggak suka, kamu nggak nyaman, nggak enak. Nah, sama juga halnya dengan klitoris ini. Kalau kamu nyentuhnya bener, kalau kamu ngerangsangnya bener, bisa bikin gemetar, merem, melek. Tapi kalau kamu salah, rasanya kayak diamplas, nggak enak. Makanya, komunikasi dalam olahraga malam itu penting. Bahkan menurutku, olahraga adalah komunikasi tingkat lanjut. Maksudnya di sini, ketika ceweknya ngomong pas lagi kamu stimulasi di bagian klitorisnya, dengerin. Ketika cewek ngasih tahu, itu bukanlah sebuah kritik, bukan cerewet, bukan berisik. Enggak, itu adalah petunjuk. Fakta, rata-rata cewek itu orgasme pertamanya bisa lewat klitoris, gak harus penetrasi. Jadi kalau ada cowok-cowok yang ngomong, cewekku tuh puas banget sama ukuranku, karena kalau masuk dalam banget enaknya. Padahal cuman formalitas, berarti kalian udah gak bisa dibohongin lagi ya. Kalau ukuran penis menentukan kenikmatan wanita, belum tentu. Panjang banget kalau kamu nggak bisa makainya, percuma. Ingat, main behind the gun ini juga berguna, nggak cuma di game, tapi di dedek Joni. Orgasme melalui klitoris ini bisa didapatkan di awal-awal sebelum penetrasi. Bisa melalui sentuhan, sentuhan langsung atau nggak langsung, atau bisa lewat oral. Lanjut, kita next level. Kalau tadi kita kenalan sama sahabat lama, sekarang kita kenalan sama orgasme melalui Miss V atau G-spot. Posisi G-spot itu ada di dinding Miss V, agak ke atas, sekitar 5 sentian. Makanya, kalau penis kalian agak bengkok tapi ke atas, itu bagus banget karena lebih gampang mencapai si G-spot ini. Tapi kalau kalian bengkok ke bawah, itu agak susah. Berarti udah tahu letaknya kan? Kalau modelnya ke bawah, tinggal dibalik aja posisi mainnya. Paham kan? Tinggal dibolak-balik gitu doang. Rasa orgasmenya beda sama klitoris. Tapi masalahnya nggak semua cewek bisa sampai sini. Kenapa? 1. Vagina longgar, udah punya anak, melahirkan. 2. Penisnya nggak menyentuh G-spotnya, kayak kurang mengena. 3. Kepalanya lagi banyak beban, lagi penuh banget pikiran. Pas lagi main, angsuran belum kebayar, akhirnya fokusnya nggak ke situ. Makanya, orgasme di cewek itu bukan cuma soal fisiknya, tapi juga psikologisnya. Kabar baiknya, cewek itu justru punya kelebihan. Ketika dia sudah mengenali tubuhnya, satu spot aja kamu stimulasi, dia akan bisa merasakan double, triple, multiple. Dia bisa ngerasain berkali-kali. Ibarat lagu, cowok nyelesain satu ronde, cewek bisa 3, 4, 5, 6, 7 ronde. Kalau ada cewek yang bilang,
"Mbak, aku nggak pernah ngerasain orgasme sama sekali." Kalau itu kamu, jangan minder. Kamu cuma belum mengenali tubuhmu aja. Faktornya banyak, fisik, vaginamu longgar, sudah melahirkan, teknik, G-spotnya kurang kena, psikis, stres, pikiran, trauma, dan lain-lain. Ini kompleks, coba lebih mengenal dirimu. "Oh iya, aku kepikiran ini Mbak. Oh iya, aku begitu Mbak." Kalau kamu udah mulai kesulitan dan ngerasa, "Wah, masa aku udah nikah sekian puluh tahun belum pernah ngerasain ini?" Konsultasi ke profesional, psikolog bareng suami, jangan cuman sendirian. Nggak cuman zaman sekarang, dari zaman dulu banyak banget cowok itu yang kepedean. Dulu mungkin aku masih lugu, masih dungu. Ada cowok yang flexing, bilang dia gonta-ganti cewek dan ngerasa sudah memuaskan segala bentuk wanita. Bentuk kejantanannya nggak meyakinkan, tapi modalnya luar biasa. Ditunjang sama keluarga kaya, akhirnya dia nutup mulut teman-temannya. Terus ada juga yang bilang, kondom-kondom di Indonesia tuh nggak cukup sama punyaku, soalnya kekecilan. Sekarang pas udah dapat literasi yang lebih, kayak, "Hah? Ternyata omong kosong banyak banget. Ternyata kalian semua omong kosong gitu." Jadi, kalau kalian di tongkrongan dan ada cowok yang pamer tentang skillnya, betapa besar barangnya, jangan mentah-mentah dipercaya. Kalau kamu cowok nonton ini, ya jangan gampang dibodoh-bodohin lah sama temanmu ini. Terus, kalau ada yang bilang, "Iya, cewekku tuh sampai teriak-teriak begini begitu." Padahal, kenyataannya, cewek itu teriak-teriak karena dia tahu teriakan atau desahan suara yang dia keluarkan adalah bahan bakar. "Ayo kita goyang biar cepet selesai, soalnya abis ini cucianku numpuk nggak kamu bantu. Abis ini kamu selesai main, kamu keluar, ngerokok, ngopi, aku masih ngurusin anak, masih ngurusin ini, ayo cepet selesai." Bisa aja istrinya kayak gitu. Intinya buat para cowok, kalau kamu cuman ngejar klimaksmu sendiri, ya jangan heran kalau pasanganmu sebenarnya cuman fake orgasm aja. Dia pura-pura enak doang, biar kamu cepet selesai, biar kamu juga nggak terlukai harga dirinya. Jadi intinya, cara membuat cewek orgasme itu harus mengerti kombinasi klitoris, G-spot, keadaan psikologisnya, dan yang terpenting, komunikasi. Orgasme pada cewek itu nggak cuma tentang tekniknya aja, atau skillmu aja, atau gocek-gocekmu aja, tapi tentang chemistry-nya, keadaan psikologisnya, rasa aman yang dia dapat, rasa nyaman yang dia dapat, rasa yang dia dapat setelah kalian selesai melakukan hubungan mantap-mantap. Itu juga diperhitungkan. Kalau komunikasimu itu jalan dengan baik, chemistry-nya terjalin, pasti orgasme, nggak mungkin enggak. Dan ingat satu kali lagi, kalau kamu yang nonton ini cewek, selaput darahmu sudah pecah, ingat, kamu tetap masih berharga. Tapi, kalau kepercayaan sudah kamu pecah, kamu dikasih kepercayaan kamu rusak, nggak ada dokter manapun yang bisa jahit lagi. Jadi, buat cowok-cowok yang nonton ini, kalau kamu masih mementingkan keenakanmu sendiri, jangan heran kalau cewekmu lebih sering ketemu orgasme itu di kamar mandi sendirian daripada di kasur sama kamu. Setelah nonton video ini, apakah kamu masih pengen enak sendiri atau mau belajar bareng sama pasanganmu? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!